Kegiatan pengendalian gulma padi di sawah. Kegiatan pengendalian gulma padi di sawah. Gulma merupakan rumput liar yang sering tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan. Tumbuhnya gulma pada area pertanian ini tentunya akan sangat mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga apabila tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak pada rendahnya kualitas hasil pertanian yang dibudidayakan tersebut. Pada tanaman padi, gulma biasanya akan tumbuh subur bersamaan dengan tumbuhnya padi. Gulma padi sawah memiliki jenis dan karakteristik tersendiri. Ada gulma yang mudah dikendalikan, ada juga gulma yang sulit untuk dikendalikan. Baik di lahan darat ataupun di sawah, kedatangan gulma itu menjadi permasalahan yang penting, karena gulma bisa jadi pesaing tanaman utama. Pesaing dalam memperoleh nutrisi dan cahaya matahari. Gulma yang tumbuh secara liar di lahan tanaman padi sawah dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi, juga bisa menyebabkan kehilangan hasil yang tak sedikit. Persaingan antara gulma dan tanaman padi dalam memperoleh nutrisi yang berjalan dari awal tanam, masa pertumbuhan, sampai periode pematangan bibit padi itu sangat besar pengaruhnya kepada penurunan hasil dan dari mutu gabah itu sendiri. Pengaruhnya sangat besar. Tidak hanya berperan sebagai pesaing, gulma itu juga mampu mempengaruhi peningkatan jumlah populasi hama dan penyakit. Keberadaan gulma yang dibiarkan tumbuh terhadap tanaman padi itu mampu menjadi inang atau tempat bagi hama dan penyakit tanaman padi. Oleh karena itu, gulma ialah permasalahan yang mesti memperoleh perhatian untuk cepat dikendalikan supaya kerugiannya itu mampu dihindari. Gulma sanggup menyebabkan pertumbuhan tanaman padi sawah itu menjadi kerdil, menjadi menguning, dan juga gulma bisa sebagai ruang inang atau tempat organisme pengganggu tanaman untuk berkembang biak. Dan untuk menghindari kerugian hasil panen padi akibat dari persaingan gulma, serta untuk menghindari adanya ledakan populasi hama dan penyakit, maka gulma perlu dikendalikan secara cepat dan tepat. Cara yang biasa dilakukan petani untuk mengendalikan gulma-gulma tersebut adalah yang pertama, menyemprot dengan herbisida. Herbisida selektif atau herbisida yang bisa meracuni gulma tanpa meracuni pada tanaman utama atau padinya, ini sangat efektif digunakan untuk mengendalikan gulma tanpa meracuni tanaman padi. Herbisida cukup disemprotkan sebanyak sekali selama musim tanam, yaitu pada saat tanaman padi berumur 2-6 hari setelah tanam atau setelah dipindahkan dari persemaian ke sawah. Penyemprotan dilakukan saat sawah tergenang air dengan ketinggian air 2-3 cm. Pengendalian gulma dengan herbisida ini sangatlah praktis, efektif, dan ekonomis. Namun, penggunaan herbisida yang berlebihan juga dapat meracuni tanaman padi. Penggunaan herbisida dalam waktu yang lama dan terus-menerus juga dapat menyebabkan munculnya gulma-gulma yang tahan pada herbisida tertentu. Jadi akan ada muncul gulma-gulma yang tidak mempan terhadap herbisida. Ini dalam segi kerugian atau kelemahannya herbisida. Beberapa herbisida juga itu mempunyai pengaruh negatif yang kuat pada aktivitas biologi dari organisme yang ada di dalam tanah. Beberapa herbisida juga dapat berbahaya bagi pada petani. Pengaplikasian herbisida yang aman itu memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup tinggi untuk memilih formulasi herbisida, dosis, waktu, dan metode aplikasi yang tepat.
Cara pengendalian gulma yang aman dan ramah lingkungan yang kita lakukan di sini adalah melakukan penanggulangan gulma dengan cara manual, ya, yaitu dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat bantu kerja. Jadi gulma atau rumputnya dicabut dengan tangan. Cara ini masih banyak terbukti efektif karena dapat mengendalikan gulma yang tumbuh berdekatan ataupun masuk dalam rumpun tadinya. Hal yang paling penting untuk diketahui adalah bagaimana petani itu bisa mengetahui pertumbuhan gulma yang ada pada tanaman budidayanya, sehingga dengan demikian pengendalian bisa dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Semoga tayangan ini berguna bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.